Assalamualaikum. Halo Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Jangan lupa tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang penerapan bimbingan konseling pada anak usia dini. Sobat BK, anak usia dini yaitu antara 3 sampai 6 tahun berada pada tahap tumbuh kembang yang merupakan masa keemasan, di mana stimulasi yang tepat di masa ini dapat membantu aspek-aspek perkembangan bertumbuh secara optimal. Anak usia dini ada pada masa perkembangan yang sangat pesat. Terdapat 6 aspek yang harus dikembangkan, yaitu kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, moral agama, dan seni budaya. Keenam aspek tersebut harus dikembangkan secara seimbang dan selaras, karena usia dini merupakan dasar awal perkembangan selanjutnya. Selama perkembangannya diharapkan tidak terjadi permasalahan atau dihindarkan terjadinya masalah, dan harus diselesaikan jika permasalahan sudah terlanjur terjadi. Bimbingan konseling merupakan bagian dari kegiatan pendidikan yang memiliki fungsi membantu mengembangkan potensi anak dan membantu menyelesaikan permasalahan anak. Kegiatan bimbingan konseling pada anak usia dini harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Kondisi khas ini juga disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik anak. Seorang guru pada sekolah tingkat taman kanak-kanak yang merangkap bertugas memberi layanan bimbingan konseling melalui pembelajaran harus mampu meracik atau menyusun kegiatan permainan yang efektif dan kreatif berdasarkan hasil pengamatan mendalam. Dan perlu diingat, semua kegiatan tersebut harus terintegrasi dalam pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan dalam nuansa bermain, karena pada usia prasekolah hampir seluruh kegiatan anak adalah bermain. Ciri-ciri bimbingan konseling untuk anak usia dini dan TK. Proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas, yaitu antara 2,5 sampai 3 jam. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Adanya keterlibatan teman sebaya dan adanya keterlibatan orang tua. Tugas dan ciri perkembangan anak usia dini. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Membina sikap yang sehat atau positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok dan masyarakat. Dan belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Anak usia 3 sampai 5 tahun memiliki ciri yang sangat aktif dan energik. Anak juga suka bermain peran. Ide-ide anak juga mulai berkembang, mulai menjalin pertemanan, dan ada keinginan bergabung dengan kelompok lain. Dan pada usia 5 sampai 6 tahun, anak periang dan imajinatif dan senang bergerak.
Pelaksanaan bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK berbeda dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK, pelaksanaannya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Layanan bimbingan konseling pada anak usia dini atau TK dapat diberikan dengan dua pendekatan. Yang pertama, developmental guidance atau lebih diarahkan pada pemahaman dan pengembangan semua potensi, kemampuan, dan karakteristik. Yang kedua adalah kuratif atau corrective guidance, upaya untuk penyembuhan dan memperbaiki perilaku menyimpang anak. Beberapa jenis layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK. Layanan pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dan keterangan tentang anak, lingkungan anak, dan lingkungan lainnya. Berbagai instrumen dapat digunakan baik tes maupun non-tes. Pengumpulan data bertujuan untuk perkembangan anak, bersifat berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan bersifat tertutup. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan kepada anak dan orang tua agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuan layanan informasi adalah membantu anak dan orang tua agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait anak. Layanan ini berfungsi untuk mencegah dan pemahaman. Jenis layanan informasi adalah informasi pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, hukum, dan lain-lain. Layanan konseling. Layanan ini bersifat pribadi maupun kelompok. Tujuan konseling yang dilakukan adalah memberi bantuan yang intensif dalam pengembangan kemampuan, bakat, minat anak, dan memecahkan kesulitan yang dihadapi. Yang menjadi sasaran konseling adalah anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Layanan penempatan, yaitu layanan yang membantu anak dan orang tua dalam memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, baik di dalam kelas maupun di rumah, baik dalam kelompok belajar, kelompok bermain, atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat bakat anak dan karakteristik anak. Layanan tindak lanjut. Layanan ini diberikan pada anak berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru pendamping. Anak yang memiliki penanganan khusus dan lanjut sebaiknya direkomendasikan kepada ahli. Sedangkan anak yang tidak mengalami masalah khusus bisa tetap memperoleh bimbingan dan konseling secara kontinu dan berkelanjutan. Program bimbingan konseling anak usia dini. Parenting. Parenting diartikan sebagai pengasuhan orang tua. Maksudnya adalah proses interaksi antara orang tua dengan anak. Proses parenting pada pendidikan anak usia dini atau TK dilakukan dengan penuh kasih sayang, dengan disertai penanaman nilai moral keagamaan dan sosial. Konseling pada pendidikan anak usia dini atau TK dilakukan dalam nuansa bermain. Bermain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia anak. Karya wisata atau field trip, selain berfungsi sebagai kegiatan rekreasi atau metode mengajar, dapat pula berfungsi sebagai salah satu bentuk teknik dan pendekatan dalam bimbingan kelompok. Dengan field trip atau karya wisata, imajinasi anak dapat berkembang dengan baik. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mengembangkan minat serta bakat anak. Leaflet. Melalui leaflet, orang tua terbantu untuk mendapatkan informasi tentang tempat-tempat di mana anak mereka dapat belajar. Sobat BK, demikian sharing kali ini tentang penerapan bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.